Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kera besar angin salju terluka parah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Adapun gulir terlarang peringkat legenda, saya akan menambahkannya ke akun untuk saat ini. Nili berpikir dalam hati setelah melihat sekilas Yezong. Yezong sekali lagi, berutang budi padanya. Anggap ini mahar. Nili tersenyum dan melanjutkan ke tempat binatang iblis peringkat emas hitam lainnya berada. Namun, kali ini, dia tidak akan menggunakan gulungan prasasti teknik terlarang peringkat legenda. Gulungan prasasti peringkat legenda ini sulit didapat dan dia hanya memiliki 7 di antaranya. Setiap kali dia menggunakannya, dia kehilangannya. Saat ini, dia hanya memiliki 6 dari mereka yang tersisa. Siapa yang tahu jika dia akan membutuhkannya di masa depan. Nili hanya memiliki pisau terbang yang bisa melukai peringkat Black Gold. Namun, sulit untuk dikendalikan. Nili telah bersembunyi di sepanjang area yang masih dalam pertempuran, menunggu kesempatan yang tepat untuk mengambil tindakan. Meskipun pisau terbang dapat menembus pertahanan binatang iblis peringkat emas hitam, binatang iblis peringkat emas hitam tidak mudah untuk ditangani. Tidak akan mudah bagi serangan dari pisau terbangnya untuk menembus pertahanan mereka. Di sisi Yezong, kera besar angin salju telah menderita luka berat dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Duri es terbentuk di sekelilingnya saat menatap Yezong dengan marah. Binatang, kamu melanggar kota kemuliaanku, membunuh orang-orangku. Bahkan jika aku harus bertarung sampai kekuatan terakhirku, aku akan membunuhmu. Yezong marah menyalak. Dia membentuk aura pedang besar di sekitar pedang di tangannya dan menebas ke arah kera besar angin salju. Pada saat ini, Yezong tampaknya telah memasuki semacam alam misterius. Dalam potongan ini, dia mengumpulkan wawasan bela diri sepanjang hidupnya. Aura tirani menebas. Paku yang ada di sekitar kera besar angin salju mudah pecah. Kera besar angin salju dengan marah meraung, ingin menyerangnya. Aura pedang menebas tubuh kera besar angin salju. Kera besar angin salju merengek saat jatuh ke tanah dengan darah berceceran di mana-mana. Meskipun kera besar angin salju terbaring di tanah, Yezong masih tidak yakin apakah kera besar angin salju yang kejam ini benar-benar mati. Dia segera melompat, menambahkan serangan lain ke kepala kera besar angin salju, dan menyebabkan darah tumpah kemana-mana. Kera besar angin salju benar-benar mati. Yezong menghela napas lega. Melihat kera besar angin salju di tanah dan melihat kembali ke Yezong, Shen Hong memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia bisa merasakan dari serangan terakhir yang digunakan Yezong tampaknya telah meningkat lebih jauh di jalur bela diri. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Kesempatan yang bagus dan dia tidak mengambilnya. Akan lebih sulit sekarang untuk menemukan kesempatan lain. Apalagi bila ada orang yang super ahli di bidang tersebut. Tanpa kera besar angin salju yang memimpin mereka, binatang iblis peringkat emas hitam lainnya tiba-tiba mundur ketakutan. Bahkan serangan mereka tidak seperti sebelumnya. Binatang iblis peringkat emas hitam hanya ingin mundur dari kota Glory, tetapi mereka diblokir oleh para ahli kota Glory. Tepat ketika Yezong hendak pergi dan membantu menangani binatang iblis peringkat emas hitam lainnya, dia merasakan sesuatu. Yezong membelah kepala kera besar angin salju dan melihat roh iblis yang bersinar perlahan naik. Roh iblis kera besar angin salju. Yezong mengulurkan tangannya dan meraihnya dengan tangannya dan menyimpannya di cincin interspatialnya. Menonton adegan ini, mata Shen Hong memerah. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan tidak mau menerimanya. Tidak hanya Yezong tidak mati, dia bahkan mendapatkan roh iblis yang sangat berharga. Di dunia ini, hanya satu binatang iblis di antara beberapa puluh ribu binatang iblis yang dapat memiliki roh iblis. Roh iblis tingkat tinggi bahkan lebih sulit ditemukan. Pada saat yang sama, semakin tinggi kebijaksanaan binatang iblis, semakin kuat roh iblis itu. Di antara jutaan binatang iblis, mungkin hanya ada satu binatang iblis yang telah membuka kebijaksanaannya. Ini adalah roh iblis dari binatang iblis peringkat emas hitam yang telah membuka kebijaksanaannya. Tidak peduli apakah itu roh iblis Yezong atau Shen Hong saat ini, mereka tidak sebanding dengan kera besar angin salju itu. Sekarang Yezong hanya selangkah lagi dari peringkat legenda,
begitu dia bergabung dengan roh iblis kera besar angin salju, mungkin saja Ye Zong menyeberangi pintu itu dan langsung melangkah ke ranah spiritualis iblis peringkat legenda. Peringkat legenda, dunia yang dirindukan banyak orang. Pikiran untuk merebut kera besar angin salju dari tangan Ye Zong muncul di benak Shen Hong, namun, dia masih membuang ide itu. Di satu sisi, teknik kultivasinya tidak cocok baginya untuk berintegrasi dengan binatang iblis yang dikaitkan dengan angin salju. Di sisi lain, dia masih bukan lawan Ye Zong, belum lagi ahli tertinggi yang tersembunyi. Begitu Ye Zong melangkah ke peringkat legenda, itu akan membuat Shen Hong semakin pusing. Meskipun Shen Hong tertekan sampai mati, dia berkata, dengan hormat, selamat kepada Tuan Kota karena mendapatkan roh iblis peringkat emas hitam yang telah membuka kebijaksanaannya. Ye Zong menatap Shen Hong sekilas. Alasan mengapa dia dengan cepat menangkap roh iblis adalah karena dia khawatir Shen Hong mungkin punya ide untuk itu. Dia berkata, terima kasih saudara Shen. Meskipun sangat mungkin baginya untuk masuk ke peringkat legenda bersama kera besar angin salju, kera besar angin salju tidak dibunuh olehnya, oleh karena itu, dia tidak memiliki niat untuk menggunakan kera besar angin salju untuk dirinya sendiri. Jika itu orang lain, mereka pasti akan berintegrasi dengan kera besar angin salju tanpa ragu-ragu, namun, Ye Zong murah hati. Karena ahli tertinggi menyelamatkannya, mengembalikan roh iblis kera besar angin salju adalah hal yang wajar. Pisau terbang api Scarlet terbang keluar dari tangan Nili, dan menembus dada binatang iblis peringkat emas hitam. Pakar peringkat Black Gold di sekitarnya segera mengambil kesempatan dan membunuh binatang iblis peringkat Black Gold itu. Karena semakin banyak ahli peringkat Black Gold menjadi bebas, mereka segera menuju medan pertempuran lainnya dan memasuki medan pertempuran. Sangat cepat, binatang iblis peringkat emas hitam dibunuh satu demi satu. Setelah puluhan jam, pertempuran di dalam kota Glory secara bertahap mereda. Adapun binatang iblis di luar kota Glory, karena tidak memiliki siapapun untuk memimpin mereka dan menderita serangkaian serangan, mereka tersebar ke segala arah. Gerombolan binatang iblis sejuta tingkat akhirnya runtuh. Melihat kota Glory yang hancur, semua orang tidak bisa menahan rasa takut yang berlama-lama di hati mereka. Gerombolan binatang iblis benar-benar menakutkan, namun, kekalahan di babak ini adalah yang terkecil. Dalam gerombolan binatang iblis sebelumnya, akan ada beberapa puluh ribu orang yang mati. Di babak ini, kematian hanya berjumlah ribuan dan yang terluka puluhan ribu. Dalam hati setiap orang, mereka merasa beruntung bisa selamat. Akhirnya berakhir. Setelah pertempuran terus-menerus yang berlangsung selama beberapa hari, hati mereka yang tegang akhirnya bisa rileks. Nili berdiri di atas tembok kota dan melihat ke arah medan perang di luar kota. Mereka hanya hal-hal yang ditangkap dalam pandangannya adalah mayat binatang iblis angin salju tergeletak di sekitar, membentang tanpa henti. Setelah memikirkan tentang gerombolan binatang iblis yang menakutkan dari kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki kegembiraan di hatinya, tetapi dia merasa bermartabat. Gerombolan binatang iblis sejuta tingkat telah menyebabkan hasil yang mengerikan. Apa yang akan terjadi jika gerombolan binatang iblis tingkat 100 juta muncul seperti yang terjadi di kehidupan sebelumnya? Urgensi di hati Nili semakin kuat. Kelahirannya kembali telah menyebabkan sejarah kota Glory berubah. Namun, dia mungkin harus menghadapi gerombolan binatang iblis tingkat ratusan juta itu cepat atau lambat. Nili, kamu baik-baik saja. Setelah menemukan Nili, Lu Piao, Du Ze dan yang lainnya mendatanginya. Ketidakhadiran Nili yang tiba-tiba menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Saya baik-baik saja. Nili tersenyum. Melihat mata mereka yang khawatir, dia tidak bisa menahan perasaan tergerak. Setelah berkeliaran selama bertahun-tahun di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena Nili memiliki sesuatu yang salah dengan sarafnya sehingga dia selalu dapat menemukan sesuatu untuk menghibur dirinya sendiri untuk menghilangkan kesepiannya, dia mungkin akan mati. Dengan kekosongan yang tak berujung. Sekarang dia memiliki begitu banyak orang yang peduli padanya, perasaan seperti ini luar biasa. Nili tidak akan membiarkan siapapun untuk merebut orang-orang di sekitarnya lagi. Ayo kembali ke pelatihan pahit. Nili serius berkata, melihat semua orang. Du Ze dan yang lainnya menganggukkan kepala, memasang ekspresi serius di wajah mereka.
Gerombolan binatang iblis kali ini memberi semua orang panggilan bangun. Mendengar kata-kata Nili, wajah Lu Piao berubah pahit dan berkata, tentang itu, bisakah kamu tidak memasukkanku? Bahkan jika saya tidak berlatih, kultivasi saya masih akan meningkat dengan sangat cepat. Bagaimana menurut Anda? Xiao Sue menyilangkan tangannya dan tersenyum menatap Lu Piao. Lu Piao langsung mengempis. Berjalan melalui reruntuhan, kelompok menuju ke arah mansion Tuan Kota. Pada saat ini, penjaga kota semuanya sibuk. Beberapa dari mereka memeluk mayat, menangis, beberapa membawa mayat dan diam-diam pergi. Adegan sedih ini menyebabkan Xiao Sue dan yang lainnya memiliki jejak air mata di mata mereka. Dinding tersebar di semua tempat, menyebabkan Nili menghela nafas. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah kembali ke kota Glory. Pada saat itu, kota Glory berada dalam reruntuhan, tidak ada mayat yang bisa ditemukan. Mayoritas mayat sudah dimakan oleh binatang iblis. Tempat yang dulu ramai berubah menjadi keadaan seperti itu, bahkan menyebabkan Nili menangis. Namun, hanya suara tangisannya yang terdengar di kota Glory yang kosong itu. Semacam kesepian tak berujung dan ketakutan melanda dirinya. Semua ini terasa seperti mimpi. Nili tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa menggunakan buku roh iblis duniawi untuk kembali, memberikan segalanya awal yang baru. Berkali-kali, Nili akan berpikir bahwa semuanya sekarang masih mimpi, dia bahkan memiliki mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya jauh di malam hari, namun, teman-teman sekitarnya memberi Nili rasa realitas. Melihat ekspresi Nili yang agak bingung, Duze dengan prihatin bertanya, Nili, ada apa denganmu? Nili menarik kembali tatapannya, menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, aku hanya memikirkan banyak hal. Ayo pergi. Sekelompok orang berjalan di senja ini. Rumah Tuan Kota. Saat semua orang berlatih dengan pahit, Nili dipanggil oleh Ye Zong. Ye Zong menatap serius pada Nili dan berkata, Nili, dalam pertempuran ini, kontribusimu adalah yang terbesar. Sebagai perwakilan dari kota Glory kami, saya berterima kasih. Sikap serius Ye Zong menyebabkan Nili merasa sedikit malu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya tahu tentang Ye Zong dari mulut Ye Ziyun. Pemahaman Nili terhadap Ye Zong selalu berhenti pada gambaran Ye Zong sebagai ayah yang tegas. Setelah begitu banyak kontak dengan dia dalam hidup ini, Nili merasa bahwa di bawah permukaan dingin Ye Zong, ada hati yang tulus dan tanpa pamrih. Pandangan Nili tentang Ye Zong sudah sangat berubah. Tentu saja, dalam beberapa hal mengenai prinsip, Nili sama sekali tidak akan mundur selangkah. Karena setelah kelahirannya kembali, Nili mengerti apa yang dia kejar. Ayah mertua, kita semua adalah keluarga yang sama, kamu tidak harus begitu sopan. Itu adalah sesuatu yang seharusnya saya lakukan, kata Nili sambil tersenyum. Nili masih sangat menyebalkan. Namun, setelah bersamanya begitu lama, mereka tampaknya akur. Meskipun Nili sedikit berlebihan dengan mulutnya, Ye Zong secara bertahap mulai menyukai anak ini. Dia sudah memperlakukan Nili seperti miliknya sendiri. Ye Zong tanpa sadar membandingkan Nili dengan Ye Han. Karakter Ye Han tidak ramah, pikirannya juga dalam. Dia tidak pernah bisa mengerti apa yang dipikirkan Ye Han di dalam hatinya. Dia akan selalu memberi orang lain rasa kewaspadaan yang samar. Adapun Nili, meskipun dia melakukan beberapa tindakan yang tidak dapat diandalkan, setelah memikirkannya, semuanya direncanakan dengan baik dengan mengetahui batasannya. Meskipun Nili juga memiliki pemikiran yang mendalam, karakternya biasa saja. Setidaknya Ye Zong bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan Nili memiliki niat baik. Ye Zong sama dengan Ye Han, termasuk jenis orang pertama. Karena kesamaan karakter mereka, Ye Zong mengagumi Ye Han sejak awal. Namun, setelah kemunculan Nili, Ye Zong menyadari bahwa dia lebih mengagumi karakter Nili daripada Ye Han. Sejak kapan perubahan itu dimulai? Ye Zong sendiri tidak tahu kapan. Sejak Nili pertama kali memanggilnya ayah mertua, dia merasa marah tentang hal itu. Dia tidak bisa menahan perasaan seperti dia ingin mengalahkan Nili. Tapi seiring berjalannya waktu, Ye Zong terbiasa dipanggil begitu. Tanpa tahu kapan, dia menerima gelar ini dan tidak merasa jijik lagi. Mungkin Nili telah merencanakan ini sejak awal, untuk membuatnya terbiasa mendengarnya.
Tidak peduli apa, mengenai masalah ini, kamu masih penyumbang terbesar. Ini akan dikenang di dalam hati kita semua. Kata Ye Zong. Selain dia, sekarang, semua leluhur lain dari keluarga lain sangat menyadari kontribusi Nili. Masalah besar seperti itu tidak bisa dilakukan hanya dengan sedikit pujian. Dia adalah penguasa kota, dan harus tidak memihak dengan tindakannya. Namun, dia tidak tahu apa yang harus diberikan kepada Nili sebagai hadiah. Benar, ayah mertua, beberapa resep ramuan itu tidak bisa diketahui publik. Jika itu menyebar ke telinga Guild Kegelapan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.